Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Pak Jupindo Hutauruk, Kepala Cabang Jakarta 1 Erlangga yang saya hormati, dan insya Allah dimudahkan segala urusannya Pak Jupindo dan juga teman-teman di Erlangga, baik itu yang manajer, kepala cabang atau sales, yang insya Allah juga dimudahkan segala urusannya dan dicapai segala maksudnya. Dan insya Allah Pak Padli ini udah kenal lama dengan saya nih yang di Bogor ya. Dan mulai 2 tahun yang lalu kita sudah nambah sebenarnya Pak Padli. Awalnya kan hanya pesantren Ummul Qura saja. Nah, mulai tahun yang lalu kita sudah nambah dengan pesantren tahfidz yang di Cibung Bulang. Nah, mudah-mudahan nanti Ummul Qura juga bisa buka cabang-cabang yang lainnya sehingga bukunya semuanya dari Erlangga insya Allah. Ya. Bapak, ibunya nggak ada Pak ini ya? Nggak ada Pak. Ya, bapak-bapak yang mulia, saya sangat terkesan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Jupindo ya. Jupindo terkait dengan integritas ya. Jadi integritas itu menurut saya bahasa universal, bukan hanya bahasa satu atau 2 agama, tapi bahasa manusia, integritas. Kemudian juga dengan syukur ya. Jadi terkait dengan integritas, saya teringat pelajaran yang saya terima dari guru saya. Ini luar biasa, pelajaran ini dimulai dengan sebuah kisah. Tadi Pak Jupindo mengatakan it's okay kita belajar dari mana saja. Dan saya sampaikan ini kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu hari beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang tak dikenal. Nah, si laki-laki itu menyapa Rasul, kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasul, saya ini seorang pencuri. Kerjaan saya mencuri karena ayah saya juga pencuri. Dan konon katanya kakek nenek moyang saya juga pencuri. Jadi ini kerjaan yang diturunkan oleh kakek nenek moyang sampai ke saya, ya turun-temurun. Jadi mencurinya udah menjadi sebuah pekerjaan yang diturunkan, warisan. Dan saya sulit untuk melepas diri dari profesi ini, dari pekerjaan ini. Tapi saya mendengar bahwasanya Rasul selalu memiliki solusi dari segala macam permasalahan. Maka saya datang ke sini, saya ingin mendengar solusi apa kira-kira yang bisa Rasul berikan kepada saya." Seperti biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian dia mengatakan sangat mudah. Jadi ketika mau masuk Islam dengan syahadat, nanti insya Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa, kata Rasulullah kepada si pencuri. Oke, baik, nggak masalah. Nah, sekarang saya bersahadat kalau itu syarat awalnya. Maka dia bersahadat, masuk Islam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasul, kemudian syarat apa lagi biar saya ini menjadi orang yang baik, biar saya ini terbebas dari pekerjaan saya yang diturunkan oleh orang-orang tua saya sebelumnya?" Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab, "Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib." Nah, kamu harus berjanji kepada saya. Simpel aja janjinya, janji nggak mau berkata dusta, janji tidak akan berbohong. Ketika mendengar itu, tadi si pencuri langsung dia mengatakan, "Ya na'am ya Rasulullah." Oke Rasul ya. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Ketika dia jalan pulang dari rumahnya, dia berpikir, kok gampang ya menjadi orang yang bahagia itu? Kok gampang ya menjadi orang yang sukses itu? Hanya satu syaratnya. Tadi, tidak berbohong, berkata jujur. Kata si pencuri ini, kalau dari dulu mungkin
enak saya bisa menjadi orang yang bahagia, karena ketika dia mencuri, pulang mencuri, dia merasa ada perasaan bersalah, dihantui terus perasaan bersalahnya. Dan kadang-kadang perasaan bersalah itu menghantui dia bukan hanya ketika dia sedang hidup, tapi ketika tidur pun kebawa mimpi kadang-kadang. Nah, jadi si pencuri ini mengatakan mudah, sangat mudah menjadi orang yang bahagia dengan tadi syaratnya meninggalkan dusta, meninggalkan berbuat bohong. Kemudian dia pulang ke rumah. Namanya pencuri yang kalau di bahasa kita ini kambuhan, yang emang udah mendarah daging. Jadi ketika ngelihat peluang sedikit aja dia langsung aja pengen ngembat. Jadi ketika pulang ke rumah di tengah jalan dia melihat ada onta ya, yang diikat di batang kurma. Dia melihat kanan, melihat kiri, nggak ada siapa-siapa. Dan entah kemana ini pemilik ontanya. Kalau kita sekarang bahasakan mungkin ada motor ditaruh di depan ya parkiran dan orangnya nggak ada, kondisi sepi lagi. Ini kan peluang luar biasa. Jadi si pencuri tadi langsung keluar ininya apa namanya karakter utamanya. Karakter utama seorang pencuri melihat tadi seperti kucing melihat ikan, jadi pengen langsung diserang, langsung ditangkap. Nah, ketika dia mendekati unta, dia berhenti. Bukannya saya tadi sudah berjanji kepada Rasul. Janji saya kan nggak mau dusta, nggak mau bohong. Kalau saya ngambil ini unta, kalau saya mencuri, kemudian nanti saya ketemu dengan Rasul. Rasul pasti akan nanya kepada saya, karena beliau pasti ingat dengan saya. Dia tanya, kamu masih mencuri apa enggak? Nah, kalau saya jawab iya, konsekuensinya berat. Kenapa? Karena siapapun yang mencuri harus dipotong tangannya. Saya nggak mau tangan saya dipotong. Kalau saya bilang, wahai Rasul, saya nggak mencuri, padahal saya mencuri. Berarti saya bohong, berarti saya dusta, berarti saya telah mengingkari janji. Akhirnya si laki-laki ini, si tadi yang mantan pencuri itu, setiap kali ada dorongan untuk mencuri, setiap kali ada peluang di depan mata untuk dia melakukan aktivitasnya, dia selalu teringat dengan janjinya. Janjinya adalah hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib. Apakah engkau mau berjanji untuk meninggalkan dusta, bohong. Jadi dia selalu seperti itu sampai ketika ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada dia, apa sekarang aktivitasmu, apa sekarang kerjaanmu? Wahai Rasul, saya berjualan, berniaga, dan alhamdulillah saya mendapatkan harta yang halal dan saya hidup bahagia dengan keluarga saya. Ini cerita yang simpel dan luar biasa. Jadi hanya dengan satu kata, berhenti berdusta, maka kehidupan pun menjadi lebih indah lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau satu dusta akan ditutup dengan dusta-dusta yang lainnya. Kalau istilah orang-orang sekarang, anak-anak sekarang, jangan ada dusta di antara kita. Ini kan luar biasa. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan itu dan ini sangat simpel. Jadi integritas itu dimulai dari kita jujur apa adanya dan menghindari dari dusta. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau beri gelar Al-Amin karena beliau terpercaya. Karirnya luar biasa, dari mulai beliau mengembala domba, kemudian menjadi sales, ya, membawa dagangan dari seorang saudagar kota Mekah yang sangat kaya raya bernama Khadijah, akhirnya diangkat menjadi manajer dan akhirnya menikah dengan yang punya perniagaan. Nah, akhirnya beliau menjadi direktur dan terakhir menjadi komisaris. Mungkin luar biasa ini. Jadi jenjang karir seorang yang jujur itu luar biasa. Karena kejujuran itu adalah modal utama. Ketika dilakukan survei kepada masyarakat ingin pemimpin yang seperti apa? Apakah ingin pemimpin yang cerdas, pemimpin yang kuat, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang dekat dengan rakyat, atau ingin pemimpin yang jujur? Dan pilihan masyarakat selalu ingin pemimpin yang jujur. Demikian juga perempuan disurvei.
mau suami yang gimana? Suami yang kaya, suami yang ganteng, atau suami yang jujur? Perempuan pengennya kaya, ganteng, dan jujur. Oh, ini luar biasa. Sama seperti kita ya, mungkin laki-laki juga demikian. Jadi pilihannya selalu yang terbaik. Ya, komplit semuanya ada. Itu terkait dengan integritas. Ya, jadi insya Allah saya yakin ya, kita semuanya bisa belajar dari apa yang dikisahkan oleh guru saya tadi, dan saya hanya menyampaikan ulang bahwasanya Rasulullah Al-Amin itu karena beliau jujur, kemudian beliau pun pernah kedatangan seorang pencuri dan akhirnya bisa menjadi orang yang baik, menjadi pedagang yang luar biasa sukses hanya dengan satu syarat, yaitu dia tidak berbohong.